Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget, yaitu sistem pendidikan nasional kita, yang ternyata punya fokus baru, membangun karakter, nggak cuma soal akademis. Jadi ini bukan lagi soal gimana caranya bikin siswa jadi pinter, tapi gimana membentuk mereka jadi manusia seutuhnya. Nah, yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Coba deh, kalau kita ngomongin soal sekolah, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kita? Apa cuma soal nilai yang bagus, lulus ujian, terus dapat ijazah? Atau jangan-jangan ada tujuan lain yang jauh lebih besar dari itu? Dan ini dia kenyataannya. Berita kayak gini yang kita ambil langsung dari materi sumber kita seolah jadi tamparan keras. Ini cerminan masalah sosial yang seharusnya bisa dijawab oleh dunia pendidikan. Jadi, kalau sistem yang ada sekarang ternyata belum cukup, lalu solusinya apa dong? Nah, ini yang membawa kita ke poin kunci pertama. Gagasan bahwa pendidikan yang selama ini kita kenal, yang kayaknya terobsesi banget sama nilai dan ranking, mungkin udah nggak relevan lagi buat menjawab tantangan zaman sekarang. Dan inilah jawaban yang ditawarkan oleh Indonesia. Sebuah buku panduan resmi yang jadi semacam cetak biru baru. Tujuannya untuk merombak kembali peran pendidikan dan yang paling krusial, peran seorang guru. Coba deh, perhatiin kalimat ini baik-baik. Ini inti sari dari semua filosofinya. Pendidikan itu diibaratkan punya dua mesin yang jalan barengan. Di satu sisi, fungsinya buat transfer ilmu, buat ngasah otak. Tapi di sisi lain, yang sama pentingnya adalah buat membentuk karakter dan moral. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi. Setiap ide besar pasti punya fondasi yang kuat kan? Jadi apa sih sebenarnya pilar-pilar utama yang menopang cetak biru karakter versi baru ini? Jadi, ternyata ada dua pilar utamanya. Yang pertama adalah Pancasila, yang jadi semacam kompas moral dan ideologi bangsa kita. Yang kedua adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yang ngajarin kita kalau pendidikan itu harus memerdekakan dan fokusnya ke anak. Keduanya ini jadi fondasi yang solid dan saling melengkapi. Nah, dari dua fondasi tadi, lahirlah satu konsep kunci yang disebut budi pekerti. Ini bukan sekedar sopan santun biasa ya. Ini adalah sebuah ide yang utuh tentang gimana caranya menumbuhkan karakter, menajamkan pikiran, sekaligus menjaga kesehatan badan. Inilah jawaban langsung buat masalah kayak tawuran tadi. Tujuannya membentuk individu yang seimbang dari dalam, bukan cuma patuh karena ada aturan. Oke, fondasi filosofisnya udah kebayang ya. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bakal menjalankan semua ini? Nah, disinilah kita akan lihat gimana semua ide-ide besar ini diterjemahkan ke dalam peran yang paling krusial di ruang kelas, peran seorang pendidik. Dan ini pertanyaan yang langsung diajukan oleh buku panduan tadi kepada para guru. Sebuah pertanyaan reflektif yang kuat banget. Fokusnya langsung bergeser. Dari yang tadinya apa yang kamu ajarkan, jadi siapa dirimu sebagai seorang pendidik. Dalam kan? Nah, di sini kelihatan jelas pergeserannya. Menurut filosofi ini, guru itu bukan lagi sekedar penyampai informasi. Mereka adalah pemandu, mentor, teladan yang hidup, sumber inspirasi, dan yang paling penting, mereka sendiri harus jadi pembelajar seumur hidup. Mereka ini adalah agen perubahannya. Kita udah lihat apa peran seorang guru, sekarang mari kita lihat kenapa peran itu jadi sangat-sangat penting. Karena pada akhirnya, gurulah teladannya. Tanpa agen perubahan di garda terdepan, filosofi sekeren apapun ya cuma akan jadi tulisan di atas kertas. Lalu, semua usaha ini buat apa sih? Apa tujuan akhirnya? Jawabannya bukan cuma buat memperbaiki sekolah, tapi untuk sebuah visi nasional yang jauh lebih besar dan ambisius, Indonesia Emas 2045. Ini dia hasil akhir yang diharapkan. Filosofi pendidikan ini dirancang secara sadar untuk menciptakan generasi masa depan. Sebuah generasi emas yang gak cuma pinter otaknya, tapi juga kuat karakternya dan mulia akhlaknya. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa kita. Jadi kita sudah melihat benang merahnya kan, dari masalah tawuran pelajar, lalu muncul sebuah cetak biru pendidikan karakter yang akarnya dari Pancasila, dan semuanya mengerucut pada satu tujuan besar, mencetak generasi emas. Ini bukan lagi sekedar kebijakan pendidikan biasa, ini adalah sebuah investasi strategis untuk masa depan sebuah negara. Sebagai penutup, mari kita coba refleksi sedikit ke diri sendiri. Coba deh bayangkan sejenak, seandainya dulu dari kecil, pendidikan kita tidak cuma fokus mengasah otak, tapi juga hati dan karakter. Kira-kira kita bakal jadi pribadi yang seperti apa ya hari ini? Ini pertanyaan yang menarik banget buat kita pikirkan bersama.